Oke, monggo, siap. Langsung aja. Bentar, Pak. Jadi untuk yang di nomor satu ya Mas. Eh, ya untuk nomor satu ini kita disuruh untuk bentar, kita disuruh untuk membuat topologinya, terus sesuai dengan topologi yang sudah dibagikan. Setelah itu eh, kita harus mastiin bahwa setiap nodenya itu bisa terhubung ke internetnya. Nah, sebentar Mas. Oh ya, untuk eh, bisa menghubungkan ke internet ini kuncinya itu ada di bayam Mas. Sebentar. Oh. Nah, untuk di routernya ini kami pertama-tama Econem server dulu, etc resolve, terus apt get update, apt install unzip, nging sampai php. Jadi semua kita setup dulu. Setelah itu it- kita hampir menerapkan ini ke semua nodenya Mas. Bentar. Eh, ini mana ya? Oh, ini. Nah, ini jadi kita harus ngeran ini agar bisa terhubung ke internetnya, Mas. Jadi karena sebelumnya saya sudah mencoba dan ngeran ini dan saya sudah apa? Maksudnya ini sudah dimasukkan masukkan di bus RC-nya. Jadi nanti setiap kali kita ngeran sudah pasti bisa terhubung ke internet gitu, Mas. Oke, lanjut nomor dua ya, Mas. Setelah itu nomor dua ini kita disuruh untuk menambahkan konfigurasi untuk domain bayam, mengarah ke IP node bayam di DNS master dengan cara yang sama buat konfigurasi domain brokoli yang mengarah ke IP brokoli dan domain buncis yang mengarah ke IP buncis. Simpan semua konfigurasi di folder.com selama pengerjaan soal ubah YY menjadi kode kelompok masing-masing. Jadi untuk nomor dua ini sebentar Mas. Eh, nomor dua. Nah, ini pertama-tama kita itu buat file nomor 2SH ini. Jadi kayak kita ngeksekusinya dalam suatu file biar langsung cepet gitu, Mas. Terus kita definisikan zones-nya untuk bayam c34.com, terus filenya ke etc/bind jarcom bayam c34.com. Nah, setelah itu eh,
kita echo ini tadi di atas ke folder ini, name conf lokal. Setelah itu kita buat directory jarcomnya baru. Terus untuk mewadai file ini tadi kan Mas. Terus kita baru copy db lokal ini untuk template-nya ke eh, folder ini. Nah, baru nanti kita eh, apa namanya masukkan file-file SOA yang sudah kita edit ya sedemikian rupa jadi kayak kami ubah webnya apa sih namanya IP-nya sesuai dengan yang diminta sama soalnya gitu Mas. Ini untuk yang bayam, terus ini yang brokoli dan ini yang buncis. Setelah itu akhirnya kita service band restart. Saya run dulu Mas. Nah ini sudah ada sebelumnya Mas karena sudah saya run. Terus untuk eh, ngetesnya kita ke klien. Nah kita ngetesnya kita echo name servernya ini eh, ke apa servernya si Wortel terus kita coba ping bayam brokoli dan buncis secara bersama-samaan. Terus nanti begitu pula dengan yang tauge. Bentar. Ya, terus coba. Ya, sudah bisa, Mas. Terus yang tauge. Sudah bisa. Terus lanjut ke nomor 3. Eh, ya. Terus nomor 3 ini kami disuruh untuk menambahkan domain alias berupa ada www-nya gini Mas, www bayam terus kelompok.com pada alamat bayam.com. Jadi ini untuk bayam dan brokoli Mas. Jadi untuk yang ini itu jadi kita bisa langsung ke hmm, bentar, Mas. Nah, jadi kan kita tadi suruh nambahin www ya. Jadi kita langsung ngedit apa namanya pet ini bayam.c3.com-nya. Terus kita tambahin ini siname-nya untuk www siname untuk bayam.com terus kita tambahin www di sini. Terus begitu pula dengan yang brokoli dan ini buncis ini kita sekalian nambahin Mas karena kemarin nggak fokus. Terus akhirnya service bind 9 restart. Terus kami run dulu Mas. Oke, terus kami cek di sini nomor 3 bisa. Iya, nah, jadi nanti untuk ngetesnya kami pakai komen seperti ini host untuk siname www. Nanti dia akan membuktikan nanti akan nge-refer ke punyanya siapa. Terus nanti kita akan lanjutkan dengan ngeping. Ya, ini jadi kayak bayam C34 is alias for bayam c34.com. Terus brokoli untuk brokoli, terus buncis untuk buncis, jadi aman. Terus lanjut aja ya Mas. Nomor 4. Nah, untuk nomor 4 ini
disuruh untuk menambahkan record reverse domain untuk domain brokoli dan buncis. Nah, bentar Mas. Hmm, bentar. Hmm, no. Nah, jadi karena kita tadi disuruh untuk menambahkan record reverse domain, jadi kita nanti tinggal mengedit eh, file etc bname conf localnya, terus kita tambahin ini Mas. Jadi ini IP yang dibalik untuk apa namanya untuk brokoli dan buncis. Nah, setelah itu udah ditambahkan, baru nanti kita copy buat database baru untuk si zone yang titik 156.10 ini. Terus kita nambahin file SOA untuk yang baru dibuat seperti ini Mas. Nah, ini untuk IP pertamanya Mas. Yang kalau 3 titik, kalau 2 titik kalau 2.156.10 ini untuk brokoli. Begitu pula dengan yang bayam, brokoli dan buncis. Ini yang IP pertamanya gitu Mas. Terus nanti kita eh, echo ini ke folder ini, terus baru service bind 9 restart. Saya restart. Terus, terus, oke. Jadi ini untuk ngecek untuk hostnya brokoli dan buncis ini masing-masing IP-nya. Itu udah di run ya ini udah seperti ini ngecek di kliennya. Nomor 4.sh. Nah, jadi untuk 4.2.156.10 ini adalah domain name pointer to brokoli C34. Begitu pula dengan yang 3.2.156.10 itu pointer ke buncis begitu Mas. Terus langsung yang nomor 5, kita ini disuruh untuk mengubah record SOA dari domain bayam sesuai dengan ketentuan berikut. Langsung aja ya Mas. Wortel, terus no, nomor 5 Kodasa. Nah, jadi ini adalah perubahannya Mas. Ya, nggak ada lagi. Jadi ini untuk serialnya kami ganti 2024 satu, terus ini kelompok nama kelompok kami. Terus ini kami jadikan ke detik semua karena katanya modul ini template-nya jadiin detik semua, terus jadi kami konfigurasikan jadi detik semua gitu Mas. Jadi seperti ini. Terus nomor 6. Nah, nomor 6 ini kita disuruh untuk menangani request yang berlebih dari klien ketiga. Oh, kita buat anu DNS Live untuk bekerja sebagai DNS Master Reporter. Jadi kita kumpulkan sama Pokcoy. Nano nomor 6 bagus. Eh, kok ada 6.
Ya, pertama untuk yang masternya kita edit lagi file by name configure lokalnya. Nah, bedanya sama yang sebelumnya itu kita tinggal nambahin notify, also notify sama allow transfer. Ini notify-nya kita setting yes, terus also notify ini adalah IP dari slave-nya. Jadi masukkan also notify ini IP slave-nya, juga allow transfer si slave-nya. Terus ini diterapkan di semua domain. Nah, terus service ban restart. Terus kita lihat ke apa di slave-nya. Ini eh, filenya nanti dia tipenya jadiin slave. Terus di ini apa didefinisiin masternya itu si Wordle. Ini IP-nya si Wordle. Terus disetting ke semua domain. Terus service ban restart. Bentar, bayaran dulu mas. Nomor 6 tuh dot desa. Oke, ini bahas nomor 6 dot desa. Oke, terus nah untuk ngeceknya terakhir saya akan ini mas bentar. Oh, nomor 6 dot desa. Nah ini untuk ngestop byte-nya si masternya, jadi untuk ngetes apakah slave-nya nanti akan bekerja kalau kita nyoba ngeping di client lainnya. Sebentar, seperti ngetes nomor 6 2 desa. Nah ini udah stop ya yang di DNS masternya di wortelnya. Jadi ini pokcoinya udah berjalan karena dia udah starting lagi. Terus kita tinggal ke auge atau automat. Nah, jadi nanti kita di sini pertama-tama kita coba echo name servernya si slave. Terus kita baru nyoba ping masing-masing domainnya. Terus pas nomor 6 bisa. Nah, karena berhasil jadi sudah terbukti kalau slave ini berjalan karena wortelnya ini dalam posisi bannya mati. Setelah itu lanjut ke nomor 7. Nah, bentar, saya sorry motong. Gimana gimana Mas? Biar cepet, nanti gini aja deh. Jelasin singkat aja skripnya, terus di run langsung aja, sama cara ngecek apakah udah work apa belum gitu aja. Soalnya, Oh, oke Mas. iya, Oke, biar oke cepet bagus. aja. Oke. Bentar, nomor 7. Nomor 7 ini buat subdomain. Ada www tak vitaminnya. Jadi, nah, jadi di ininya yang di masternya di brokolinya ini nanti ya kan mintanya brokoli ya. Ya untuk brokoli ini kita tinggal nambahin NS1 sama NS-nya ini untuk apa namanya? Tambahan namanya. Kita edit SOA-nya terus kita allow apa namanya di name configuration optionnya kita setting seperti ini. Terus ini ada enggak? Nah, so, nah, begitu pula dengan yang slave-nya name configure optionnya juga di setting seperti masternya. Terus eh, mana tadi? Nah, nambahin zone vitamin brokoli ini. Setelah itu buat SOA-nya si vitamin ini
ke sini, semuanya ditambahin di bawah SOA-nya, tinggal ditambahin mirip seperti ini gitu Mas. Terus langsung dicek, sebentar-bentar ya kan dulu. Ini untuk ngeceknya kita ping, terus kita ngecek apakah ini akan merujuk ke vitamin brokoli. Terus nomor 7, ya sudah terbukti Mas. Terus untuk yang nomor 8, eh, kita membuat subdomain khusus untuk kandungan brokoli dengan akses K1 dengan alias nambahin K1 untuk delegas subdomain, iya ya. Terus yes, kok nggak ada. Terus nah, untuk ini kita kan disuruh untuk membuat subdomain lagi. Jadi kita ke folder pokcoy. Nah, tadi kita tambahin lagi. Habis vitamin tadi kita nambahin lagi zone baru namanya K1 vitamin brokoli.j34.com. Terus eh, kita make di router lagi K1 karena nanti tempatnya nyeting di situ. Terus copy template DB lokalnya ke sini. Terus kita buat SOA-nya untuk si K1 vitaminnya. Terus kita echo ke alamat yang tadi. Terus kita service bin restart. Terus kita nomor 9 bisa 98. Oke, ini untuk ngeceknya Mas, kita ping terus kita cari cek hostnya. Salah. Ya udah benar. Terus kita lanjut ke nomor 9. Aduh, ke untuk nomor 9 ini kita mulai web server. Hmm, Nah, kita untuk suruh mengaktifkan web server pada masing-masing worker, terus kita langsung disuruh deploy, terus tambahkan konfigurasi log error dan akses. Bentar, kita ke which Oli sama mana tadi? Oke, kanan. Terus, nah, jadi kita pertama-tama untuk yang di masing-masing web server ini kita unduh file dari Google Drive-nya. Kita pakai wget sebagai web server ini link yang dikasih sama Asdos kemarin. Terus ini untuk unzip. Terus ini kita setup semua deployment eh, sampai ke ngingsnya ini juga semua web server dilakukan dengan cara yang sama. Terus kita base bentar mas 9.
Oke, sudah. Yang ini juga yang bayam sudah juga. Terus karena udah deployment, sekarang lanjut ke nomor 10. Bentar. Nah, nanti nomor 10 ini pada masing-masing worker ini ada terdapat berapa yang perlu diperbaiki pada resource yang diberikan untuk menampilkan resep pada saat halaman dimuat. Jadi kita harus analisis kesalahan yang ada di resource melalui error lognya. Nah, untuk yang nomor 10 ini, jadi kita akan coba hostname masing-masing web servernya. Terus kita coba untuk nge-restart Nginx-nya, terus mencoba untuk start PHP-nya. Terus kita coba mengcopy apa namanya resep PHP-nya ini. Ini untuk semua web servernya. Sebentar. Pas nomor 10 guys. Eh, ini bentar mas. Oh, nggak sedih. Terus, Di kliennya juga dijalanin dan oh ya, bentar, bentar. Si aku lupa komennya, Van. Kamu tahu tak, Van? Ngingis. ada itunya. Langsung aja crash nomor Oh, 10. ada ya, sih, sih, bentar. Apa di klien di nanti Di mana, di mana? oh berarti tinggal di klien tak mata ini loh apa yang apa bapak tadi korbannya udah aku Enggak baru dengar. kena Van. ini kenapa ya baru di wangi masih Bentar ya, Mas. Oke, oke, aman. Lanjut aja. Eh, eh, mana ya? pakai link iya gue lupa dulu Gimana, gimana? iya tempatnya dekat mana oh gitu Iya, ya sih sebenarnya sebagai itu berarti sana ini iya, film sorry, sih sorry, sorry. gitu Ya, aku lagi lupa. coba coba kamu link bayam Iya, siap. bayam.com salah jual itu terus kan flash itu flash itu stop nggak sangat Nah, udah bisa ini, Mas. ini bisa Allah saya Terus, iya. Terus kita coba yang lainnya juga. Brokoli. Nah, ini untuk brokoli. Iya. Terus yang untuk buncis. Ya, udah bisa, Mas. Terus untuk yang nomor 11. Bentar. Setelah website di deploy, set, bentar, langsung ke
Nano nomor 11. Progressor. Nah, jadi ini kita oh, oh ya. Jadi pertama ini kan kita disuruh untuk lagi. Terus nah ini kita suruh kok suruh kita echo user www data untuk ketiga web server. Terus kita setting ini pd run nginx.pid. Terus mana lagi? Mana? Nah, ini kita masukkan include ini, Mas. Terus, nah ini untuk yang ini ada yang server resistant ini kita apa namanya rujukan ke rootnya ini ke folder ini. Kita listen 80. Terus hingga nanti akhirnya kita service nging restart terus service php start gitu. Terus berarti bisa. Kurang juga. Coba kita cek di kliennya. Kita, get Kayaknya di itu di Gojek, bukan Hah? di klien, di web servernya. Oh, bukan. Oh, oh iya sih sebentar, bentar. Salah salah. Per Yes. Iya kan? Kurang backslash di depan. Iya, kurang tegas, bentar. Ini Engine X kurang love. wah, log udah udah terbukti ini mas. Karena kamu link lagi di klien ke profile ini. Bentar, di klien ya. Bentar. Ke profile ya. Terus saya kunci sih, ke profile. Itu klien. Linksnya harus. Bentar. Gimana kan? Yang di klien tadi nge-link ke profile. Aku masih banyak. Links profile bentar. Klien. Nanti. Oke, keluar. Terus kata brokoli, cutnya jalanin lagi. Langsung aja. Gimana? Gak Nah, denger. ya ini dari sini langsung jalanin lagi. Oh, iya ya. Cutnya.
cat cat. Oh, cat. Bentar. Ah, iya, iya. Waduh. Status. Begitu, Mas. Akses your kontak goblok. Sudah sih, Kan Mas. akses Kami your kontak. praktikumnya cuma sampai nomor 11 aja, Mas. Yang lainnya masih revisi. Ya udah terus. Kenapa lanjutin ya? Eh, tadi sampai nomor berapa? Nomor 11. Iya, 11. Wah, ya biar aku search nanti. Baik. Ini. Asik itu. Ini berapa itu? Ini pakai. Oh, pakai. Boleh mas. Ya, apa nih? Ini. Oke. Kita coba ke nomor 12. Dia pengen nampilin informasi ke suplemen vitamin. Ya, itu di brokoli ya. Jadi kita download dulu seperti biasa, terus kita unzip, terus kita taruh foldernya ke dalam var www vitamin brokoli. Terus kita set untuk dokumen rootnya itu di sini ke default 8080.config itu dengan server vitamin, terus aliasnya www, terus dokumen rootnya server www vitamin. Terus di file ports.config kita atur juga biar dia nge-listen ke 8080 karena kita di sini bakalan ngeran apa aja dan biar nggak tabrakan sama Nginx yang memakai port 80 kita listen ke 8080 terus kita jalankan ada insight di port 8080 beda apa aja ini terus kita restart apa aja service. Ya udah jalan bentar harus static terus kita coba balik live. Oh, baik. Nah, panggil slide musik. Sejak pada kita lagi ada gimana? Saya tapi kalau kan gimana ya tuh? Promosi dan naik ke lain. Udah, karena beda. Kalau KTP cek kalau delapan kan yang terbagam. Kita itu oleh rapat pada speaker. Oh, 8 dulu ya. Yang
Apa kemarin kok? Biar ngelinks ke apa tuh? Ngelinks ke apa tuh? Vitamin. Ini bener. Apa nih? Ini portal apa aja? Nah ya, 80, 80. Nah ini, muncul. Oke, lanjut ke nomor 13. Pada subdomain ini kita dapat ada folder subfolder nutrisi. Nah itu gimana caranya kalau kita membuka dia buat rewrite biar bisa diakses pakai vitamin A ini aja, nggak pakai ada PHP-nya. Ya udah kita jalanin di dulu. Nah, ini intinya ada di sini. Jadi dia pakai rewrite biar ketika ngakses eh, domain yang nggak pakai PHP itu bisa ke akses itu. Terus kita pasti restart. Kita coba jalanin dulu. Links. Pada ini. Swatch nutrisi. Itu berapa kok pakai gambar kalau dari objek gitu dalam 2 jam. 2 jam. And if I did it, then it would be like that. Ini serata. Gambar di garis-garis. Apa itu nih? Oh, coba. Benar nggak? Link buat masa kita kan ada baik. Daftarnya jauh. Nah, bisa mas. Ya nggak perlu pakai PHP, jadi langsung bisa diakses. Terus kita ke nomor 14, tambahkan alias untuk folder public images pada subdomain PHP, nama folder dapat diakses melalui URL berikut. Nah, di sini kita tambahin alias. Eh, Awalnya kita bikin ini, directory images. Terus kita tambahin alias image dengan ke URL ini. Udah aja, terus kita apa restart bacanya kita restart. Coba. Terus ini mintanya kita udah kali, ini udah jalan. Coba saya langsung pikirnya banget. Bayangin ya, pada image. Baca itu tidak. Kalau nggak salah bisa. Oke, lanjut ke nomor 15. Karena terdapat rasa rahasia pada sebenarnya ini akan berhasilkan biar nggak bisa diakses oleh pengguna dan munculin pesan beberapa berbeda. Ini kita tambah ini, tapi kita di network all plus ya ini.
kita restart. Dia bentuknya secret tuh. Next. Buat apa yang secret itu? Oh, emang restarting apa aja ya lah. Aduh, nggak masalah. Tadi lagi. Terus katanya dan juga nah, ya bentukin 4 pasang gitu. Dan dialogin apa gitu. Terus lanjut ke nomor 16. Karena dinanya terlalu panjang, coba ubah konfigurasi public JS langsung menjadi JS. Oke, nano 16. Sama kayak image tadi. Dan ini buat JS. Jadi kita bikin alias buat JS slash JS doang. Untuk yang slash public slash JS. Nah, langsung saja kita coba lagi. Nungguin restart dulu, bentar. Terus looking back, oke, kita kembali di klien. Nah, dia nampilin tanpa harus pakai slash public. Kita lanjut ke 17. Supaya kita aman terkendali aku konfigurasi tadi hanya bisa diakses oleh pos 696 dan 888. Dan ke nomor 17. Oke, kita download dulu sumber atau source buat domain K1. Terus, nah, di bagian konfigurasinya, ini kita bikin file K1.konfigurasi di sites available apa keduanya. Nah, cuman dia itu melisten ke 9699 sampai 8888 saja. Separate lakukan terus seperti biasa. Lalu kita ada set salah satu terus kita restart. Saya bisa baca. Ya, oke, kita panggilin. Bisa ya, Mas. Terus coba yang
Dia langsung ngarah ke vitamin dan nggak ngarah ke satu ke satu. Oke, lanjut ke soal 18. Total indikasi pertama user yang sebelah dan tabelnya sehat C34. Lalu ada kemudian terdapat kalau jalannya tinggal kita nambahin center ini. Terus awalnya kita set passwordnya dengan dasar yang sebelah dan password sehat jadi nggak bisa. Ya, lalu kita follow nama ceweknya. Oke, kita coba lagi. Access without authorization denied. Terus kita coba lakukan berdasarkan sebelah passwordnya sehat C39. Ya bisa masuk mas. Terus nomor 19. Konfigurasikan agar setiap IP brokoli diakses link secara otomatis akan dialihkan ke brokoli.com. IP brokoli ya. Oke. Kita lihat nomor 19. Di nomor 19 jadi apa aja? Oke. Bla bla bla. Ya, di dalam file brokoli di engine sites available itu kita tambahin line ini saja. Kalau di sini berarti yang paling terakhir. Coba kita jalankan. Dash 19. Restart engine-nya dulu. Terus yang diminta tadi biar setiap kali IP brokoli diakses secara otomatis IP brokoli berapa? 11564. Nah, dia langsung marahin ke brokoli. Bisa. Terus nomor 20 itu udah aku coba, tapi udah aku coba kerjain, tapi masih belum berhasil. Jadi intinya dia itu eh ngubah permintaan gambar yang mengandung substring vitamin, untuk diarahkan ke file vitamin.png. Aku bingung, karena vitamin.png-nya itu juga udah ada. eh Nggak tahu sih gimana cara yang buktiin ya, tapi di aku ini dia aku ubah ke file .htaccess buat ngarahin ke vitamin PNG setiap kali ada gambar, ada permintaan gambar yang mengandung substring vitamin kan. Itu di mana ini? Ada akses itu berarti di berapa link? Ya, berarti ada akses ya, Bang? Ada akses itu memang. Oh, ada akses yang gitu. Ini par ini. Jalan gitu gitu. Ya, sih.
Positif, positif, positif. Hah? Di mana? Oh, nggak kita deh. Bukan kata satu. Bukan. Intinya di sini, Mas. Jadi kalau setiap ada request, ini dollar satu buat ngecek kalau dia itu buat menerima requestan image yang mengandung substrate vitamin. Nah, ini intinya kayaknya dia pakai regex, cuma belum apa teman-teman pada nyaranin pakai gitu. Di waktu di run juga masih belum berhasil. Kita ke aturan nomor 20. Tapi buat batasnya juga aku nggak ngerti nih, Mas. Jadi kayak nggak usah deh. Lanjut aja. Jadi dari kami kayaknya sekian saja kalau buat demonya. Oke, oke, nggak apa-apa. Eh, Overall udah bener. Cuman untuk 20 nanti kalian udah ini nggak niatan buat revisi atau udah nggak apa-apa, biarin aja gitu. Ya, kalau ada revisi kan ada, berarti ada nilai tambahnya kan. Boleh deh, Nah, kita ya, revisi. nggak apa-apa ya. Selama masih ada waktu buat revisi, mending direvisi biar ada nilainya lah paling nggak buat nomor 20. Oke. Selanjutnya ini ya apa live challenge. Jadi live challenge ini dua-duanya wajib ngerjain. Jadi nggak cuma perwakilan aja. Jadi Relevan baik Jeremia wajib ngerjain sendiri-sendiri gitu maksudnya. Oke. Jadi bisa share screen dulu semuanya buat live challenge ini. Ntar durasinya 10 menit ya. Jadi dimulai dari nomor satu, nanti selesai nggak selesai ya udah 10 menit itu aja gitu. Jadi semakin cepat kalian ngerjainnya, semakin banyak poin yang bisa dikumpulkan gitu intinya. Oke. Tadi katanya 25 menit. Ini karena apa? Sebenarnya 25 menit, cuman karena presentasi kalian melebihi 15 menit ya udah hampir 1 jam. Jadi 10 menit buat ininya, durasinya. Go, nggak apa-apa. Soalnya dari koordinator itu dibatasinnya 40 menit maksimal dua ini demo sama challenge-nya. Cuman karena overtime, demonya 10 menit aja nggak apa-apa. Ntar, ini aku kirim linknya GNS ya di chat, bisa dibuka nggak? Itu bisa di-download dulu GNS-nya. Di-download terus di start aja di GNS. Berarti ini eh, Oh GNS sebelumnya, yang gimana gimana? GNS yang praktikum ini ditutup aja. Nggak apa, tutup aja, tutup. Soalnya ini beda beda topologi lagi, topologi baru dari Aldos yang ngasih. Oh sebelumnya boleh Oke. ini apa ketik NRP kalian dulu di kolom komen. Lupa aku di list ini nggak ada NRP soalnya. NRP masing-masing. Oke. Ya, C44 kan ya? Jadi keempat. Ini 4, sorry sorry. Iya. NRP-nya Jeremia. Sebentar Mas. Oke.
Nah, oke. Di Jeremy yang bisa. Terus kalau udah dia diapain? Bentar, nunggu dulu biar semua siap. Nunggu Jeremy dulu. Hmm. Oke, import udah ya. Habis itu kalian start aja projectnya, run all node. Ya, aku timer dulu ya. Eh, 10 menit. Oke, udah di run. Jeremy udah di run belum? Run all. Sudah, Mas. Sebentar, Oke, bentar, udah. bentar. Ini timernya di kalian kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, nomor satu ya, langsung aja. Nomor satu itu pertanyaannya gini, mengapa klien satu tidak bisa melakukan ping ke google.com? Jadi dalam kondisi ini, itu klien satu tidak bisa ping ke google.com. Nah, kalian diminta untuk mengubah gimana caranya supaya klien satu itu bisa melakukan ping ke google.com. Ini boleh buka-buka modul. Boleh, boleh, bebas, open all. Nah, gimana caranya supaya klien satu, not klien satu itu bisa ping google.com. PT Baik, dulu deh. gimana? Udah bisa kah? Apa PT? PT Cap. Mau infokan juga bahwa topologi ini konfigurasinya udah benar, jadi nggak perlu ada yang diubah konfigurasi setiap ininya, setiap node-nya, nggak usah diubah-ubah. Yang penting langsung di terminal aja kerjanya. Sama apa? eh node routernya ya. Router itu sudah bisa ping google.com. Jadi yang belum bisa ping itu kan klien satu. Kalian diminta supaya klien satu bisa ping google.com. Titik. Oke, mau nge-spill clue lagi bahwa name servernya milik klien satu itu sudah memiliki name servernya router. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat di etcresolve.config itu name servernya sudah berupa node IP-nya router.
Apa? What the Konfigurasi routernya sudah benar kok, jadi nggak perlu ubah konfigurasi router atau konfigurasi node. Yang diubah cuman setup di terminal node-nya. Oh, saya sudah kelihatan nih, Mas. Udah bisa kah? Sudah. Klien pengen mendapatkan, oke mantap. Udah bisa. Ada clue nggak mas? Ini kok dia nggak mau baca failure in resolution. Itu di klien ya. Ya ini di klien. Ya aku coba, ini kan udah aku cek IP-nya udah mau saat ini. Hmm. Aku juga udah coba sting dia bisa.
Nah, Satu kira-kira tinggal ada gini deh, ada satu step yang terlewat. Ada satu step buat nyeting agar klien itu bisa ping. gimana? Ada satu step yang terlewat. Oh iya. Jadi sebenarnya solusinya itu cuman ngasih IP tables di routernya. Jadi di node router itu IP tablesnya belum di setting. Kamu tadi udah ini, udah setting IP tables di router di base RC, base RC. Nah, itu kan belum ada MSQ rate-nya. Jadi supaya bisa ngeping Google itu harus di IP tables dulu dan di MSQ rate di node routernya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, aman. Oke, mungkin dari aku itu aja sih. Demonya udah overall udah bener. Kalau dari kalian mungkin ada ditanyakan, nggak terkait ini nggak apa-apa, bebas. Terkait praktikum ke depannya mungkin. Tadi aku udah jalanin ini sih, Mas. Tuh, Aku udah, taruh di tes dulu. udah ada, tapi tetap nggak bisa ping. Iya, Udah coba restart, restart router. di start utara. Oh, itu tuh IP-nya. IP-nya itu dapat dari mana? 10. Nggak pakai Dari prefix, modul sih. nggak pakai prefix, Wan. Pakai IP yang itu kan 10156 kan bisa. Oh, ini IP-nya itu ya, Mas ya? Eh, pakai IP default 192. 192.168. Nah, itu. Nah, beda Ah, itu. apalah. Jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aman. Udah, dari aku cukup Terus, sih. Dari kalian gimana? Ada yang mau satu, ditanyakan? satu soal doang, Mas. Gimana, gimana? Satu soal doang. Iya, 10 menit soalnya. Kasihan nanti lama-lama. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Loh, harusnya berapa? Harusnya 3. Apa Tapi aja itu? 10 menit. Mau tak? Tapi nggak dihitung ini. Nggak dihitung nilai. Lah, bagaimana terusan kalau nggak lengkap? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aman. Satu itu udah ini. Aku plotkan ketiga gitu. Soalnya kasihan lama-lama. Saya maksimal itu aku kasih waktunya tuh 40 menit. Nah, mungkin kalian tadi terlalu lama di bagian Tapi aku pengen tahu sih, Mas, yang 2 sama 3 ngapain? Pengen tahu aja, tapi nggak ngerjain. eh DNS. Jadi troubleshooting juga. Tapi troubleshooting nanti ada. Putus-putus, Mas. Halo, tes tes. Oke, Mas. Kalian ada script si DNS. Jadi kalian juga kayak ini nanti ada step yang terlewat. Kalian diminta si troubleshootnya supaya DNS-nya itu berfungsi. Jadi yang nggak berfungsi kan ping ya, ping dari klien ke Google.com ke internet. Nomor 2 ini itu ping ke domain. Jadi domain nanti ada domainnya dan supaya bisa ping ke domain tersebut gimana? Oke, yang 3. Terus nomor 3-nya itu tentang DNS juga, tapi kalau ini ke DNS forwarder. Jadi agar klien 2 ping Google tapi hanya dengan name server yang not DNS master gitu. Forwarder, forwarder. No, slave. Hmm. Tapi nggak apa-apa. Oke. Aman. Aman kok, aman kok. Santai, santai. Nggak usah ini. Santai, aman, aman, aman. Oke. Ada yang ditanyakan lagi, Kak? Keuangan sih. Boleh apa? Oke, Jeremy gimana? Gimana juga? Aman, Mas, aman.
Oke, kalau aman mungkin bisa dicukupkan sampai saat ini ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk demo dan juga challenge. Bisa live untuk melakukan kegiatan kalian selanjutnya. Dari kami juga mohon maaf ya, Mas, Oke, kalau nggak apa-apa. demonya agak lama. Aman, 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 nggak apa-apa. Oke, Oke, terima kasih banyak Mas. Izin. oke, sama-sama. Monggo, monggo.